Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum gunnah. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu nih, gunnah itu apa? Gunnah menurut bahasa artinya dengung. Nah, apa yang didengungkan? Ada di pengertian gunnah menurut istilah. Jadi menurut istilah, gunnah itu adalah suara dengung yang berasal dari huruf nun dan mim. Ya, kita lanjut. Tadi sudah disebutin. Hurufnya berarti untuk gunnah ini ada dua. Yang pertama nun bertasydid dan yang kedua adalah mim bertasydid. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya mau jelasin dulu nih. Nun bertasydid. Nun bertasydid itu asalnya adalah ada dua nun, ya. Ada dua nun. Nun pertama harokatnya sukun dan nun kedua harokatnya bisa fathah, dhammah atau kasroh atau berharokat. Jadi, ulangi lagi ya. Nun bertasydid berasal dari dua huruf nun. Yang pertama nunnya berharokat sukun dan yang kedua nunnya punya harokat gitu. Misal ada kata ini. Ini berarti ada alif, kemudian ada nun berharokat sukun dan nun yang terakhir ada nun berharokat kasroh seperti itu. Demikian pula dengan mim. Jadi kalau ada mim bertasydid, artinya asalnya si mim itu ada dua mim. Yang pertama mimnya berharokat sukun dan yang kedua mimnya bisa berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Misal ada kata lam. Nah, berarti ada lam, ada mim sukun dan ada mim berharokat fathah. Seperti itu ya singkatnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita tahu huruf dari gunnah itu adalah nun bertasydid dan mim bertasydid, sekarang kita lanjut. Gimana sih cara baca gunnah atau ketika kita bertemu dengan nun bertasydid atau mim bertasydid tersebut? Yang pertama adalah kita harus menyempurnakan tasydidnya. Yang kedua, sebagaimana pengertiannya, kita harus mendengungkan bacaannya. Yang ketiga, menahan dengungan 2-3 harokat atau 2-3 ketukan. Dan yang terakhir, kita harus melibatkan rongga hidung al-khaisum agar lebih sempurna bacaannya. Ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke contoh biar lebih jelas. Untuk contoh gunnah, misal di sini ada kata seperti ini. Maka ini bacaan yang benar adalah anna. Sekali lagi ya. Anna. Jadi apa? Tasydidnya kita sempurnakan. Kemudian dengungnya kita tahan 2 atau 3. Tadi yang saya bacakan 2 ya. Anna. Gitu ya. Dengungnya ya. Anna. Kalau 3 gimana? Anna. Anna. Seperti itu bacaan yang betul. Nah, gimana misal kita menemukan bacaan yang salah? Misal begini. Ana. Wah, itu udah jelas salah. Kenapa? Udah tasydidnya tidak ada, otomatis tidak ada dengung sama sekali. Ya, itu mah salah. Kemudian misal ada anak. Tasydidnya sudah ada, tapi dengungnya mana? Dengungnya belum dimasukin, belum sempurna ya. Jadi itu juga masih kurang tepat, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misal ada kata seperti ini, maka ini bacaan yang betul adalah hunna. Sekali lagi ya. Hunna. Itu kalau kita nahan 2. Coba kalau 3. Hunna. Hunna.
Itu bacaan yang betul ya. Jadi kita sempurnakan tasdidnya, kemudian kita tahan dengungnya 2 atau 3 harokat. Nah, gimana bacaan yang salah? Bacaan yang salah misal huna. Wah, itu mah udah jelas salah karena tidak ada tasdid, otomatis tidak ada dengung. Atau hunna. Apanya yang salah? Tasdidnya sudah ada tapi tidak didengungkan dulu, tidak ditahan ya. Harusnya tahan dulu 2 atau 3 ketukan ya. Sekarang kita ambil contoh untuk huruf mim bertasdid. Misal ada kata seperti ini, maka ini kita akan baca mimma, mimma. Nah, hati-hati. Di sini tadi bacaan yang betul, gunnahnya udah ada ya, dengungnya udah ada, udah ditahan 2 ketukan. Kemudian biasanya kalau udah nahan gunnah 2 ketukan, kita lupa bahwa mimnya juga 2 harokat. Jadi di sini harus hati-hati kalau ketemu kata seperti ini. Jadi ini gunnahnya 2 ya, dengungnya 2. Mimnya juga punya mad ya, dibaca 2 harokat. Jadi ini kita bacanya mimma, maknya juga 2 ya. Atau biasanya karena fokusnya ke mimnya yang 2 harokat, si gunnahnya jadi nggak berdengung ya, mimnya jadi mimma, mimma gitu. Itu juga salah gitu. Jadi apa tadi yang salah? Yang salah misal kita kurang menahan dengung ya, mimma, mimma, itu yang betul. Yang salah mima, itu mah udah tidak ada tasdid, otomatis tidak ada dengung. Atau mimma, mimma, dengungnya kurang ya, kurang ditahan. Oke, contoh selanjutnya misal ada kata seperti ini, maka ini bacaan yang betul adalah summa, summa, 2 ya, atau misal 3 summa, summa, seperti itu ya. Jadi tasdidnya ada, dengungnya ada. Nah, yang salah misal summa, udah itu masalah, nggak ada tasdidnya ya, salah, jadi otomatis nggak ada dengung. Atau summa, udah betul ada tasdid tapi dengungnya kurang menahan ya, kurang ditahan. Oke, jadi demikian adalah contoh-contoh dari gunnah. Nah, sekarang untuk lebih jelas saya mau kasih contoh yang satu kalimat yang agak panjang. Jadi catatannya adalah bahwa untuk membacakan gunnah ini, jadi kalau kita ketemu nun bertasdid atau mim bertasdid, kita harus membaca dengungnya konsisten. Jadi 2, 3, jangan ada yang 2, ada yang malah nggak didengungkan gitu. Jadi harus konsisten biar adil, biar enak juga kedengerannya ya, gitu. Kita ambil contoh di surat At-Takatsur ayat 8. Seperti ini, maka ini akan kita baca sesuai hukum gunnah yang tadi kita pelajari. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seperti itu. Jadi di dalam ayat tersebut ada 3 hukum gunnah dan bacanya diusahakan harus konsisten. Konsistennya sama gitu ya. Harus konsisten ya. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diterapkan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk komen dan kritik juga saran bisa ditulis langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk melihat info-info kita yang lainnya. Bisa dilihat video-video kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.